bersyukur kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta kerabat dan keluarganya yang telah membimbing kita, yang menjadi panutan kita hingga akhir zaman nanti. Baik ibu sekalian, marilah acara ini kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita ngaji bersama, yaitu melanjutkan surat yang kita baca pada kemarin. Kemarin surat Muhammad sudah selesai, kita lanjutkan dengan surat Al-Anfal. Sudah ketemu ibu? Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqimah wa yansuraka Allahu nasran 'azizan.
kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atas kamu dan menunjukimu ke jalan yang lurus, dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat atau banyak. Dialah yang telah menurunkan keterangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana, agar Dia masukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan Dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu menurut Allah suatu keuntungan yang besar. Dan Dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran azab yang buruk, dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Dan milik Allah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sungguh kami mengutus engkau Muhammad sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya pagi dan petang. Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar. Maha besar, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah Jualah yang Maha Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'du. Puji syukur ibu-ibu sekalian, pada hari ini kita masih bisa duduk bersama dalam rangka untuk thalabul ilmu. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita, keberkahan kesehatan, keberkahan rezeki, dan keberkahan yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan petunjuk kepada kita berupa dinul Islam. Semoga agama Islam inilah para ibu sekalian menjadi pilihan kita yang utama sampai kita mengakhiri akhir hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, akad ini adalah merupakan akad kedua dari bulan Ramadan, kajian kita dari pimpinan ranting Kerbangan Utara yang diselenggarakan di bulan Ramadan ini. Saya bersyukur sekali yang hadir pada saat ini juga sama, kurang lebih sama dengan yang hadir pada akad kemarin. Semoga nanti akad ketiga nanti makin bertambah banyak. Semoga juga pula banyak ilmu yang bisa kita peroleh selama dalam bulan Ramadan. Karena di dalam bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan peningkatan ibadah, bulan peningkatan apapun yang kita lakukan agar bulan Ramadan ini menjadi bulan yang menjadi catatan khusus kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jemaah yang dirahmati oleh Allah,
Amin ya robbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan melanjutkan kajian kedua ini dari kajian pertama kita, ya. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa sebutan Syahrul Ramadan, yaitu ada yang pertama apa Bu kemarin? Syahrul Alim, yang kedua Syahrul Karim, yang ketiga Syahrul Mubarak. Nah, sekarang yang keempat, ya. Yang keempat adalah Syahrul Musawwamah. Syahrul Musawwamah. Syahrul Musawwamah artinya bulan di mana pada bulan itu banyak santunan yang dikeluarkan oleh orang-orang yang beriman. Santunan apapun. Sehingga begini ini para ibu sekalian, ibu melihat ya, di jalan-jalan itu orang membagi takjil luar biasa. Sampai saya mendengar juga wali kota melarang membagi takjil di jalan karena mengganggu lalu lintas. Tetapi hal ini tidak bisa dibendung, ibu. Nggak bisa dibendungnya kenapa? Karena orang itu ingin mengeluarkan sebagian dari rezeki yang ia miliki itu untuk memberikan buka untuk orang yang sedang dalam syafar, yang sedang dalam perjalanan. Karena mereka paham orang yang memberi buka, kemarin di Ahad kemarin sudah saya jelaskan, orang yang memberikan buka kepada orang yang benar-benar puasa itu pahalanya seperti dia melaksanakan ibadah puasa. Makanya kemarin saya contohkan, kalau jenengan bawa donat atau roti kukus 10 ke masjid, lalu donat jenengan itu dimakan oleh orang yang sedang berbuka, maka pada saat itu catatan ada 10 donat, pahalanya yang mereka makan donat jenengan itu pahalanya diberikan kepada yang memberi, selain pahala kita pada saat itu melaksanakan ibadah puasa. Nah, kalau kemudian kita mengirimkan air, misalkan air gelas ya Bu ya, berapa gelas yang diminum oleh orang-orang yang sedang berbuka puasa, maka itu kita juga kecipratan pahalanya. Sungguh luar biasa bahwa menjadikan bulan yang penuh berkah ini, bulan yang azim ini, bulan yang karim, Syahrul Karim ini menjadikan bulan idaman setiap keluarga besar muslim. Kemarin Bu di panti itu Bu ya, di panti Mas Mansur, ada 3 kelompok yang datang barengan, itu memberikan santunan kepada santri. Kenapa kok nggak harus satu-satu lah? Mereka jadwalnya seperti itu ya diterima saja. Sehingga karena mereka itu berfastabihul khairat, berlomba-lomba untuk mencari pahala di bulan Ramadan, maka para ibu sekalian, gimana kalau 1 tahun itu bulan Ramadan terus Bu ya? Bagi sing poso, waduh, nek rumah Ramadan terus poso terus, nggak ada juga Bu. Karena puasa 1 tahun full itu juga dosa. Makanya puasa yang terbaik itu gimana Bu? Sehari puasa, sehari berbuka. Puasanya Nabi Daud itu yang terbaik. Jadi kalau ada orang puasa 1 tahun untuk gak reda berdosa, gak ada aturannya, tuntunan dari Allah, gak ada orang yang berpuasa 1 tahun penuh, gak ada. Puasa yang terbaik adalah puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Besoknya berpuasa, besoknya lagi berbuka. Itu sudah yang paling top, yang paling baik ya. Termasuk salah satu dari puasa sunnah yang dikerjakan oleh Nabi Daud. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Musawwamah, bulan yang penuh dengan santunan. Sampai-sampai orang yang mengeluarkan zakat mal, zakat tahunan, zakat harta yang dimiliki, yang pertama juga
punya harapan bahwa zakat yang dia keluarkan itu akan mendapatkan nilai pahala di hadapan Allah dengan berlipat ganda. Yang pertama. Yang kedua adalah dalam rangka untuk lebih memudahkan mengingat. Karena kalau selain bulan Ramadan, kadang-kadang kita gini, aku zakat ini bulan apa ya? Maret, April, Agustus, udah lupa. Tetapi kalau kemudian zakat mal yang dikeluarkan oleh seorang muslim itu ditempatkan di bulan Ramadan, selain dia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, dia akan lebih memudahkan mengingat bahwa terhitung 1 tahun, maka harta yang dimilikinya harus dikeluarkan atau disucikan dengan mengeluarkan zakatnya. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di dalam bulan Ramadan yang disebut juga Syahrul Musawwamah ini, kemarin saya contohkan bahwa kalau saat kita memberikan berbuka kepada orang, berapa orang yang kita kasih buka, maka pahalanya tidak mengurangi pahala sedikit pun kepada orang yang berpuasa, tetapi yang memberikan buka itu mendapatkan cipratan pahalanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Rasulullah itu para ibu sekalian, kalau sudah mendekati hari-hari akhir ya, 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau tuh sedih banget karena akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Berbeda dengan kita, alhamdulillah puasa di kurang dinore, lihat ya, sehingga kita tidak punya beban untuk melaksanakan puasa. Tetapi Rasulullah berbeda karena beliau memahami makna daripada bulan Ramadan. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syahrul Ramadan juga disebut Syahrul Sabar, bulan yang menuntut kesabaran, bulan di mana seorang muslim dan muslimah dituntut untuk lebih bersabar dibanding dengan bulan yang lain. Sabar apa Bu? Tengah malam ya, di 2/3 malam kita harus bangun dan makan sahur. Gak semudah Bu. Tadi tunggu di kompor makan. Sahur kadang-kadang gak sebelum. Tetapi kalau kemudian niat itu bulat karena melaksanakan perintah Allah, males ya Allah, kita harus terbangun. Karena di situ ada nilai pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang makan sahur. Tasahharu, sahurlah kalian semua, kata Allah. Fa inna fis sahuri barakatun. Karena di dalam makan sahur, walaupun hanya sebiji kurma atau 3 biji kurma dan seteguk air, itu ada nilai keberkahan sendiri yang akan menjadikan panjenengan kuat menahan makan dan minum selama 1 hari. Itu keberkahannya salah satu di antaranya. Kan aku kuat masih gak sahur, di monggo ada apa? Tetapi ingat dari sini, inna fis sahuri barakatun. Sesungguhnya di dalam makan sahur itu Allah memberikan suatu keberkahan apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Walaupun kalau itu males ya, mau sahur ngantuk gitu ya, bangun Bu, minum seteguk air dengan sebiji kurma saja. Insya Allah dengan sebiji kurma dan seteguk air itu akan memberikan keberkahan kesehatan kepada tubuh kita di dalam sehari menjalankan ibadah puasa. Itu yang mengatakan bukan saya, itu hadis. Tasahharu, sahurlah kalian semua yang akan berpuasa. Fa inna fis sahuri barakatun. Karena di dalam makan sahur itu mengandung keberkahan yang luar biasa. Kalau kita berpikir secara akal ya, kita kalau nggak puasa, habis sarapan gitu, setengah rolas terus kurujuk-kurujuk gitu. Terus kebeli makan siang. Sunatullah itu Bu, memang mulai kecil dibiasakan begitu. Nanti
walaupun mulai sarapan dilewati, makan siang dilewati, baru setelah maghrib kita makan berbuka puasa. Siapa yang menjadikan kuat? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu tadi tasawuf, sahurlah kalian. Bukan hanya sekedar Allah memerintahkan makan sahur itu bukan hanya sekedar cek ekonomi kuat kosong. Salah satu di antaranya memang begitu. Tetapi inna bisahuri barokatuh. Karena di dalam makan sahur itu ada makna tersendiri. Keberkahan apa yang kita masukkan, apa yang kita konsumsi pada saat makan sahur itu memberikan keberkahan kepada tubuh kita sehingga tubuh kita itu kuat untuk menahan makan dan minum selama 1 hari, dan kita baru berbuka pada saat mendengarkan azan maghrib. Untuk bangun makan sahur itu butuh sabar, butuh sabar. Apalagi kalau anaknya banyak, cucunya banyak, namanya siji-siji. Ayo sahur, bukai siji-siji. Jangankan anak kecil, Bu, anak saya itu sudah berkeluarga. Kalau saya sudah bangun, saya cocoki kamar satu-satu. Masih sudah terdengar, saya sudah bangun, gak dicocok, lu gak ngerti. Baik anak maupun mantu. Saya gak ada ya. Gak apa-apa kasih orang, gak apa-apa. Nah itu butuh kesabaran, Bu. Kok cek enaknya? Orang tua juga nonton ke sini-sini. Jangan, Bu, gak usah begitu. Kita itu dalam melakukan suatu kebaikan tidak ada kata-kata sentuh sengno berfastabikul khairat. Kamu yang udah bangun dulu. Kadang-kadang mungkin kalian kecapean gimana? Anak-anak saya bangun dulu, saya bukan Bu, tahu. Jadi untuk berfastabikul khairat itu nggak usah gengsi, Bu. Gak, aku sentuh aku orang tua, sok matuku tak buka gak. Berfastabikul khairat itu tidak ada pembeda antara yang tua dan muda. Mana yang ingin berfastabikul khairat, monggo silakan. Dibangun ibu, kalau cucunya masih kecil-kecil, kanan kiri kita itu butuh kesabaran. Makanya juga disebut syahrus sabar. Di dalam Ramadan kita nggak boleh memuji, ngerasani, tukaran. Apalagi bagi suami istri yang masih muda, dilarang berkumpul suami istri, itu butuh kesabaran. Makanya puasa itu syahrul Ramadan juga disebut syahrus sabar. Ya dengan kepingin ngamuk kalau Ramadan dengan tahan anak sokin, saya sedang berpuasa. Jadi kalau emosi, jangan pikir Ramadan, prinsip marahnya. Nanti setelah 1 bulan terbiasa gak marah, nanti 11 bulan berikutnya marahnya gak pernah marah. Dia mungkin dilatih, ditarbiyah oleh Allah, diberikan pembelajaran, dilatih dalam 1 bulan gak boleh marah. Walaupun kepingin marah nanti Ramadan. Nah nanti itu akan terbiasa, Bu. Ya. Apakah kemudian kalau Ramadan tidak ada sesuatu yang menjadikan kita marah? Malah banyak, godanya banyak. Tetapi oleh Allah disuruh menahan marahnya, karena kita sedang berpuasa. Insya Allah para ibu sekalian, orang yang menahan marah di bulan Ramadan itu ada pahala sendiri yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Jadi dengan kebenaran sedih nanti kalau kayak buka ya ngonten sedeng marahnya sudah hilang. Marahnya jam 9 pagi pengen kok kali buka tak balas. Insya Allah marah yang kita redam itu tadi sudah hilang dengan sendirinya dengan kita banyak membaca istighfar. Ya Allah, memang godaan orang berpuasa itu banyak. Dipancing untuk marah. Apakah kuat dengan godaan tersebut? Maka para
memang puasa itu butuh kesabaran. Yang biasanya kalau tidak Ramadan ya cukup jangan asam, iwak asin, tahu tempe cukup. Tapi karena Ramadan, satu bukunya nggak apa-apa, jangan asam, tahu tempe, iwak asin cukup. Lalu sama untuk males, saya masak lapis, masak soto, butuh kesabaran. Dana yang harus kita keluarkan secara otomatis, walaupun makannya hanya 2 kali. Kayaknya lebih banyak ya. Iya, betul. Itu kita tahu semua. Kalau kita semua perempuan tahu loh. Biasanya sih gak ada takjil kolak, gak ada buku mentuk, gak ada kue lumpur, gak ada kroket. Nek Ramadan bukoe sadurunge makan ono takjil, ada kurma, ada teh panas, ada susu, ada yang namanya kroket, ada yang namanya buku mentuk. Akhirnya kan makan kafe. Sadurunge buka koyo yo yo siji, kroket siji, lemper siji, tumpuk kabeh, ote-ote ambisi. Dong-donge pada saat sudah minum setengah air sahabat doma waktu ulumu maka bakal hancur insyaallah. Telah hilang telah sirna dagang sahabat doma. Jika isak gue itu sudah rasanya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu terasa nikmatnya seteguk air itu barangkali. Dia betul. Iya. Saya minum segelas seteguk air itu, masya Allah luar biasa. Allah memberikan kenikmatan orang yang berbuka. Tidak ada makan yang nikmat kecuali pada saat kita berbuka. Terus boten Bu. Terus tidak ada orang merasakan nikmatnya makan kalau nggak pernah puasa. Makan pada saat berbuka itu nikmatnya luar biasa. Allah memberikan kenikmatan orang yang makan pada saat berbuka berbeda dengan makan-makan biasa. Jadi orang mengatakan dulu nikmatnya makan gak ada ininya kalau dia pada saat berbuka. Misalkan dia makan gulai, sate dan lain sebagainya. Masya Allah, nikmatnya makan hari ini. Kami takoi. Nikmat mana dengan makan pada saat berbuka? Tidak ada seujung kukunya nikmatnya makan pada saat berbuka, walaupun dengan makanan sederhana. Allah memang memberikan seperti itu. Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi para ibu sekalian, nek poso iku mungkin yang masih muda tidak boleh berkumpul suami istri di siang hari. Dulu ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Sahabat ini keluarga miskin. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kamu puasa-puasa datang kepada saya? Saya kemarin itu berkumpul dengan istri saya. Loh ini kan Ramadan. Makanya itu Rasulullah, bagaimana solusi yang harus saya kerjakan? Baik, kamu harus membayar kifarat, denda. Apa dendanya Rasulullah? Puasa 40 hari berturut-turut, tidak boleh selang sehari. Jadi puasa ya 40 hari tidak ada resek mana-mana boten nakal. 40 hari berturut-turut. Itu dendanya apa Bu? Orang yang berkumpul suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Makanya bagi ibu-ibu yang masih muda, ibu-ibu yang muda, awan-awan cek bapak nih, cek apa-apa, cek dalam hati sebenarnya. Ada senggol-senggolan itu yang merangsang untuk berbuat berkumpul ya, ada yang ketum itu yang bilang. Kalau disenggol sama suami nanti malam saja senggolannya, gitu. Karena ibaratnya berat Bu, puasa 40 hari berturut-turut, kalau sek tak sambung batal ngawali awal. Maka pada saat sahabat ini dikatakan oleh
kalau itu begini saja. Kamu memberi makan 40 hari, 1 hari 1 orang. Pikir dia bukan keluarga kaya. Rasulullah, saya ini orang miskin. Untuk makan saya dengan keluarga saya pas-pasan, mana bisa saya memberi makan 40 orang 40 hari untuk 1 orang 40 hari? Tidak mungkin, Rasulullah. Bingung Rasulullah. Di kawan kosong akuan, di kawan bayar ngasih makan, tidak punya uang kan? Maka kata Rasulullah, ya sudah, ini adalah rukhsah bagi kamu dan jangan sampai terulang kembali. Nah, dengan jalan begini Bu, sebenarnya aku terlanjur kumpul suami istri, aku ngomong gak duit, gak kosong, boten Bu ya. Itu dalam arti yang sebenarnya memang dia kondisinya seperti itu. Oleh karena itu, karena beratnya ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, denda atau kisarat untuk orang yang berkumpul suami istri di bulan Ramadan di siang hari, karena beratnya maka denda yang harus kita keluarkan itu sangat besar. Sehingga karena kita harus melaksanakan perintah itu, maka kalau siang hari diusahakan tidak dekat-dekat dengan suami bagi mereka yang masih gerengseng, yang masih muda-muda itu ya. Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, memang benar bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan dibutuhkannya kesabaran, sehingga disebut syahrul sabar. Kemudian berikutnya adalah syahrul maghfirah. Apa Bu? Apa artinya syahrul maghfirah Bu? Bulan yang penuh ampunan. Jenengan monggo Bu. Karena saya yakin semua orang termasuk saya juga, orang yang hidup di dunia ini pernah melakukan suatu kesalahan. Di bulan ini para ibu sekalian, Allah makanya dikatakan di yang pertama Syahrul Azim, dibuka seluas-luasnya pintu surga dan ditutup rapat-rapat pintu neraka. Dengan harapan Allah itu hamba-hambanya yang beriman agar memohon ampun, memohon maghfirah atas kesalahan yang telah dilakukan 1 tahun kebelakang kemarin. Karena para ibu sekalian, kalau kita berbicara realita, berbicara secara akal ya, orang yang beriman itu gak akan punya dosa Bu. Kok bisa? Begitu. Antara sholat fardu dengan sholat fardu yang lain, sudah kita tebus kesalahan. Subuh ya dengan sholatnya, habis sholat istighfar kan? Oh ampun, belum lagi di sholatnya Rabbi firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ya Allah, ampunilah aku. Jadi doa yang ada di dalam sholat itu intinya adalah doa untuk meminta maaf kepada Allah. Belum lagi setelah sholat kita zikir Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Berapa jumlahnya monggo? Kira-kira dari sholat subuh sampai sholat zuhur, dosa kita terampuni boten Bu? Diampuni sudah. Habis sholat subuh melakukan salah lagi, ya, merasani, marah, ya, apapun dosa yang kita lakukan. Kemudian kita sholat zuhur, istighfar lagi, berdoa lagi kepada Allah. Doa antara subuh sampai zuhur hilang, kecuali dosa besar. Dosa besar tidak akan hilang. Makanya jangan sampai kita berbuat dosa besar. Apa dosa besar? Syirik kepada Allah dan berani kepada kedua orang tua. Dosa besar ini ingat Bu, ini tidak akan terampuni kecuali dengan taubatan nasuha. Doa besar itu berani kepada kedua orang tua dan menyekutukan Allah. Menyekutukan itu apa sih Bu? Menduakan, menyamakan bahwa ada
makan dengan celana dalam yang dianggap bisa menangkal hujan. Itu syirik, Bu. Syirik. Apa nanti, Bu? Apa yang malam? Lho kok gak itu? Iya malam metu gak apa mau ngarepe lalang ono tikus mati. Dalam ruangan kok. Itu berarti itu ada tanda jelek. Itu musyrik, Bu. Ya. Orang yang berbuat musyrik, ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Ingat, Bu. Sepele tetapi sangat berat sanksinya untuk kita. Jadi bulan maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Mari kita gunakan kesempatan yang 1 bulan. Insya Allah ini berapa hari ya puasa? 29 atau 30 ya? 30 hari. Kita gunakan sebaik-baiknya. Sekarang ini sudah hari ke 14 ya? 14 ya. Besok sudah pertengahan Ramadan, Ibu-ibu. Kita gunakan sebaik-baiknya mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kita gunakan dengan sebaik-baiknya karena kita akan ketemu lagi nanti 1 tahun ke depan kalau Allah masih memberikan umur kepada kita. Kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan kita sia-siakan bulan Ramadan ini. Kita anggap santai. Kita anggap biasa-biasa saja seperti bulan yang lain. Jangan itu. Loh, apa kalau bulan Ramadan kita membersihkan rumah, ngecek hari raya nggak boleh? Boleh, tetapi jangan sampai nilai syahrul Ramadan itu kita sia-siakan begitu saja. Tidak kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi orang yang beriman itu, Bu, mudah kalau mau menghilangkan dosa-dosa kita. Dari sholat ke sholat, kesempatan kita untuk menebus, menghapus kesalahan-kesalahan kita. Habis sholat zuhur, dari sholat zuhur ke asar kita mungkin berbuat salah ya. Apapun lah kesalahannya, nggak usah saya sebutkan. Kemudian kita sholat asar. Kita mohon ampun kepada Allah atas kesalahan yang kita kerjakan mulai dari sholat zuhur sampai sholat asar. Dari sholat asar sampai maghrib mungkin kita juga pernah berbuat dosa. Dari sholat asar ke maghrib kita mohon kepada Allah untuk diampuni segala kesalahan kita. Seterusnya sampai kemudian sholat isya. Habis sholat isya tidur kan sudah tidak ada dosa. Kecuali orang-orang yang muda, apa itu gak ada dosa tapi sampai meremnya. Istri diajak sama suaminya menolak, nah itu dosa. Dan kemudian kalau artinya begini, Bu ya, kadang-kadang kalau saya mau menerangkan ini seakan-akan saya itu apa ya, porno gitu ya, bukan. Padahal itu ilmu yang harus saya sampaikan. Seorang istri tidak ada halangan apapun kalau diajak sama suaminya, dilarang menolak. Dilarang menolak. Karena kalau kita menolak, semalam itu Allah mengutuk kepada seorang istri yang menolak ajakan suaminya. Mengutuk semalam. Nah, tapi kalau ada alasan yang realistis, yang masuk akal, kemudian sakit tak, atau dia kecapean, kemudian suami bisa menerima alasan itu, suami rela, nah itu baru kita tidak masuk orang yang berdosa. Selama tidak ada alasan yang realistis, alasan yang masuk akal, seorang istri dilarang menolak ajakan suami untuk tidur bersama. Karena semalam itu Allah mengutuk seorang istri yang menolak ajakan suami tanpa alasan yang jelas dan masuk akal, dan suami tidak merelakan. Itu Allah mengutuk. Oleh karena itu, para ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita gunakan kesempatan bulan Ramadan yang tinggal 15 hari lagi, ya. Semoga Allah nanti bulan tahun depan masih mempertemukan kita
Sudah 30 hari, ya Allah, alhamdulillah saya dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun ini dengan sempurna. Semoga amal ibadah saya diterima oleh Allah. Ya Allah, berikanlah pahala sesuai apa yang kamu berikan untuk orang yang sedang melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian akhirnya Allahumma balighna ya Ramadan, ya Allah, sampai kamu syukur kalau dengan kerto, dengan kesahatan tahun depan saya bisa menangi bulan Ramadan yang akan datang. Karena nggak semua bulan Bu yang isinya di dalam bulan itu banyak keberkahan, maghfirah dan lain sebagainya, khusus hanya di bulan Ramadan. Nangis Rasulullah itu Bu kalau sudah hampir mendekati malam-malam akhir bulan Ramadan itu, karena dia merasa kehilangan momen, kehilangan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syahrul maghfirahnya, bulan yang penuh ampunan. Sehingga pikir orang yang sedang berpuasa itu kan beda ya dengan orang yang di bulan Ramadan. Bagaimana? Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka jannata wa a'udzu bika minan nar. Ada yang bisa pikir ini Bu? Ini dikir ini baik kita ucapkan dalam satu hari kita berpuasa. Nggak usah dikir Bu, dalam hati pun tidak apa-apa sama masa. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka jannata wa a'udzu bika minan nar. Artinya apa? Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut aku sembah melainkan Allah. Astaghfirullah, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa saya. As'alukal jannah, ya Allah, sampaikan aku untuk meraih surga-Mu ya Allah. Wa a'udzu bika minan nar, dan saya memohon jauhkanlah aku dari siksa api neraka. Itu doa khusus dibaca di bulan Ramadan. Ada yang mau mencatat? Monggo. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya tulis. Sudah? Asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua, astaghfirullah. Yo, yang kedua. Yang ketiga, as'alukal jannata. Jannata, as'alukal jannata. Kalau bareng-bareng bacanya nas'alukal jannata. Kalau sendiri as'alukal jannata. As'alukal jannata. Ini biasanya di musola-musola itu kalau artinya dibaca. Kemudian yang terakhir, wa a'udzu bika minan nar. Saya berlindung kepada ya Allah dari siksanya api neraka. Jadi yang asyhadu alla tadi artinya saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah semata. Itu artinya yang asyhadu alla ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Ya Allah, saya mohon ampun
Itu artinya astagfirullah. As'alukal jannah, ya Allah, saya sangat mengharapkan balasan surgamu ya Allah. Saya sangat berharap ya Allah atas balasan surgamu ya Allah. Terus yang terakhir, wa a'udzu bika minan nar. Sudah yang a'udzu bika minan nar? Saya berlindung kepadamu ya Allah dari beratnya siksa neraka. Sudah selesai semua mencatatnya? Sudah, dapat saya minta dari sisi di depan saya. Ada yang mewakili doa serta artinya. Sisi yang ada di depan saya. Yuk, depan. Siapa yang mewakili baca? Ya, yuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Ulangi. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah, tulisannya Allah tapi bacanya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ya. Astaghfirullah. Ya Allah, ampunilah aku dosa-dosaku. As'aluka jannata, dan aku sangat berharap atas surgamu. Wa a'udzubika minan nar. Wa a'udzubika minan nar. Artinya apa? Dan saya berlindung kepadamu ya Allah dari siksa api neraka. Bagus sekali. Sisi kanan, siapa yang mewakili? Ya, yuk. Iya, bagus. Sisi kiri, monggo, siapa yang mewakili? Yuk. Monggo, nggak usah ada tunjuk, angkat tangannya aja. Siapa yang mewakili dari sisi kiri? Mbak Nani? Belum hafal? Nggak mencatat? Nah, ini nanti kalau nggak dicatat, belum hafal nanti. Kesempatan kita hanya tinggal 15 hari lagi loh ya. Coba yang mencatat tadi di ujung sana, yang mencatat Sinten? Ayo Sifat. Artinya nggak dicatat. Siapa yang mencatat? Ini sebelah kiri siapa ya? Bukan tidak? Bukan nih? Oh bukan ya? Oh monggo. Data mana Mbak tadi? Belum selesai. Saya ulangi lagi. Ayo. Ada yang mewakili dari sisi kiri? Monggo. Yang di sana di belakang? Monggo. Bunila, monggo. Artinya ayo dicatat dulu artinya. Asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Sudah? Astagfirullah. Ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahanku, ampunilah aku. Ayo Putri, sampaikan yang nomor 3 apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'aluka jannata wa na'udzubika minan nar. Kalau sendiri A, bukan A. Kalau sendiri dibacanya a'udzu. Kalau sama-sama na'udzu. Mbak, artinya bilang mau mencatat. Asyhadu an la ilaha
ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Astaghfirullah, ampunilah aku ya Allah dosa-dosaku ya Allah. Pelan-pelan. As'aluka jannata, dan aku sangat berharap atas surgamu. A'udzubika minan nar wa a'udzubika minan nar, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari siksa api neraka. Sudah Bu Nila? Mbak Nila kalau sudah tolong dibaca. As'alukal jannah. As'alukal. Ya. Ya. Wa'a'u. Coba. Wa'a'udzubika. Wa'a'u. Ya. Siksa neraka. Ya. Ya, coba kita baca sama-sama Ibu ya. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Satu kali lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, nanti jangan keras-keras pertama baca, nanti anak Bu kenapa Bu? Biasanya tak tahu kalau dongo saya ini dongone poso, dongone bulan Ramadan, dibaca sampai kalau sampai nunggu di depan meja makan, nunggu adzan jangan baca Bu, sampai nunggu adzan datang, adzan tiba baca. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, inilah keistimewaan bulan Ramadan ya. Kita mengharap untuk diampuni segala dosa-dosa kita. Kita mohon kepada Allah untuk dijauhkan dari siksa api neraka yang sangat dahsyat. Dan kita mengharap kepada Allah untuk ditemukan akhir tempat kita adalah surga Allah. Ini doa yang bagus sekali Bu. Loh, apakah kalau di luar bulan Ramadan kita nggak boleh baca ini? Boleh, monggo. Tetapi dikhususkan di bulan Ramadan, doa ini jangan sampai terlewatkan. Siap Ibu? Ibu, mohon maaf ini sudah berakhir. Saya harus lanjut ke apel ya untuk di sana. Saya mohon maaf akan saya lanjutkan pada akad yang akan datang. Matur atas kehadiran ibu semua, atas pengajian, semoga ilmu yang saya berikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri nasrullah wa barakatuh wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Qudus, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hayy, Ya Qayyum. Ya Hayy, Ya Qayyum, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathu qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah.